Kita bahas tentang pro kontranya lar lebar itu bisa tinggi atau enggak. Walaupun perkakasnya mendukung ataupun ada lar lebar tapi perkakasnya enggak mendukung, itu bisa tinggi atau enggak. Ataupun perkakasnya mendukung tapi larnya lebar, itu bisa tinggi atau enggak. Nah, di sini di luaran sana banyak pro kontra tentang lar primer dan sekunder yang lebar, kenapa enggak bisa tinggi. Semoga bermanfaat video kali ini, hasil sharing kali ini untuk kita semua, termasuk untuk saya dan teman-teman di luaran sana. Salam merpati lovers, kita bikinkan video pagi hari, nanti sekitar sore lah kita upload ya. Pembahasan kali ini tentang pro kontra pendapat yang berbeda, tentang masalah merpati yang larnya lebar katanya positif terbang tinggi walaupun perkakasnya nggak mendukung. Dan ada juga berpendapat merpati lar lebar itu nggak akan bisa terbang tinggi kalau perkakas yang lainnya nggak mendukung. Yang kita bahas ini lar primer dan sekunder yang lebar ya. Karena di sini terlalu banyak perdebatan mau di lapak ataupun di lingkungan sesama penghobi ya, maka kita angkat video sharing kali ini, semoga bermanfaat. Untuk penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak sudah betah di channel Full Dengan Masalah. Untuk penonton baru, selamat datang, salam kenal, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Pembahasannya bagaimana? Ini hasil diskusi dari teman-teman di luaran sana, hasil sharing dan hasil pengalaman ya. Kalau menurut saya ditanyakan bagaimana pendapat saya, karena ada yang begini, yang di luaran sana berpendapat kalau memang lar lebar itu kondisinya lar primer dan sekunder yang lebar akan mudah mendapat tingkat kestabilan yang tinggi, cepat dapat ketinggian saat terbang walaupun perkakasnya nggak mendukung. Itu ada sebagian seperti itu. Kalau jawaban saya tentang pemahaman seperti ini salah. Karena apa? Jangan hanya mengandalkan lar primer dan sekunder yang lebar tetapi perkakas yang lainnya nggak mendukung. Itu sama aja bohong. Bahkan saya berani taruhan atau berani apapun, walaupun lar primer, lar sekundernya lebar, tetapi perkakas yang lain nggak mendukung, seperti perkakas kelenturan sayap, kelembutan ujung ekor, tulang dada yang proporsional, ukuran pinggang yang proporsional, itu nggak akan bisa tinggi walaupun larnya lebar. Lar primer, lar sekunder lebar. Kalau segala macam perkakas yang saya sebutkan tadi dia nggak memenuhi syarat untuk merpati kolongan atau khusus tinggian, itu bakalan sulit untuk mencapai tingkat ketinggian. Jadi jangan tertipu dengan lar primer dan lar sekundernya yang lebar. Kalau kriteria perkakas yang lainnya nggak mendukung, itu sama aja bohong. Dan saya setuju dengan pendapat yang berbeda. Kalau memang lar primer dan lar sekundernya selebar-lebar apapun ukurannya, khusus standarnya merpati kolong untuk tinggian, kalau perkakasnya nggak mendukung, itu nggak akan bisa terbang tinggi dengan tingkat kestabilan yang bagus, itu benar. Walaupun selebar apapun primer dan sekundernya, itu nggak akan bisa ngaruh. Karena perkakas yang lainnya nggak masuk kriteria. Memang ada yang bilang, untuk merpati terbang tinggi itu memang diwajibkan larnya lebar. Lar primer dan lar sekundernya lebar. Itu benar. Itu benar. Karena memang kuncinya untuk terbang tinggi itu, yang pertama itu pada sayap. Pada bulu sayap, itu benar. Tapi kalau perkakas yang lain nggak mendukung, itu sama aja bohong. Jadi jangan hanya mengandalkan rabaan atau ngeliat larnya lebar, oh ini udah positif tinggi, itu enggak. Karena banyak burung sprint, long sprint, itu kencang-kencang, larnya itu lebar-lebar. Ada banyak juga karakter seperti itu. Karena apa? Karena perkakas yang lainnya memang mendukungnya, kondisinya khusus long sprint, bukan khusus kolongan. Karena perbedaan merpati kolong yang tinggian dengan perbedaan
perkakas merpati yang khusus long sprint atau balap, itu beda banget. Mungkin kalau untuk orang awam, sekilas, perbandingan itu nggak seberapa terlihat, nggak seberapa terdeteksi ya. Cuma kalau untuk kita yang udah sering main merpati, pasti tahu. Itu pasti 100% tahu perbandingannya. Jadi harus gimana? Yang harus dilakukan, perhatikan lar primer dan sekundernya itu rapat atau enggak. Selain lebar yang kita bahas tadi ya, lar primer dan sekundernya rapat atau enggak. Itu yang paling penting, yang utama. Perhatikan perkakasnya yang khusus merpati kolong, bukan perkakas yang khusus merpati long sprint atau speed atau balap. Yang kedua, jadi kalau khusus merpati kolong, walaupun larnya lebar, perkakas nggak mendukung, lebih baik nggak usah dilatih, nggak usah diambil atau nggak usah dibeli sekalian. Itu saran. Kalau memang timbul pertanyaan, tapi perkakasnya masuk bang, tapi larnya kurang lebar. Kalau larnya kurang lebar, perkakasnya memang benar-benar masuk, itu nggak terlalu jadi masalah. Itu pendapat saya. Jadi memang benar-benar harus memperhatikan lar primer, sekunder, dan perkakas lainnya. Itu kebutuhan untuk semua dari merpati kolong, karena kita main merpati tinggian, bukan main merpati long sprint. Karena setiap merpati dengan ciri-ciri dan kriteria yang berbeda itu memiliki keunggulan yang berbeda, jadi harus kita sesuaikan dengan keinginan kita, dengan kondisi lapak yang kita mainkan. Yang berikutnya, cari kondisi fisik atau kondisi ciri-ciri fisik yang sesuai khusus untuk merpati kolong. Saya rasa itu salah satu atau beberapa karakter, atau bukan karakter ya, atau beberapa ciri yang harus kita perhatikan dalam memilih merpati kolongan, khusus yang seneng ngebakul atau ngombyok bahasanya ya, atau seneng beli di pasar, ataupun memang dia beli setengah jalan dari kawan, dari luaran sana, khusus itu harus diperhatikan. Jadi jangan tertipu dengan lar primer dan sekunder yang lebar kalau perkakas yang lain nggak mendukung. Itu pesan saya. Saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Bertanya sepuasnya, yang penting dengan kalimat yang sopan. Terima kasih banyak. Untuk penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya ya. Untuk penonton baru, selamat datang. Jangan lupa subscribe. Semoga betah di channel Holda. Dengan masalah, silahkan di kolom komentar. Saya rasa cukup pagi ini. Semoga bermanfaat edukasi kali ini. Salam merpati lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana.